Hai Sobat Lini Lapangan, yuk kita kenalan dengan menu-menu yang diinisiasi oleh Direktorat Bina Penggerakan Lini Lapangan dalam Bantuan Operasional KB atau yang disebut BOKB tahun 2023. Berdasarkan Peraturan BKKBN Nomor 13 Tahun 2022 tentang petunjuk teknis penggunaan dana BOKB tahun 2023, terdapat 3 menu utama, yaitu menu dukungan operasional kegiatan di Balai Penyuluhan, menu dukungan operasional penurunan stunting, dan menu dukungan operasional pembinaan bangga kencana oleh kader PPKBD dan sub PPKBD. Yuk kita simak satu persatu menu-menu tersebut. Dalam video kedua ini, kita akan menyimak menu operasional penurunan stunting yang terdiri dari 3 submenu. Submenu 1, operasional pendampingan sasaran Catin, keluarga beresiko, dan balita stunting. Kegiatan ini dilakukan oleh tim pendamping keluarga atau TPK untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan bagi calon pengantin atau calon pasangan usia subur, ibu hamil, ibu pasca persalinan, anak usia 0 sampai 24 bulan, anak usia 25 sampai 59 bulan. Kegiatan ini sebagai upaya mendeteksi dini faktor-faktor risiko stunting serta memfasilitasi pelayanan rujukan dan fasilitasi penerimaan program bantuan sosial kepada sasaran sesuai dengan kebutuhan, sehingga terwujudnya 4 pasti, yaitu 1. Memastikan semua sasaran terdata. 2. Memastikan semua sasaran memperoleh pelayanan. 3. Memastikan semua sasaran memanfaatkan intervensi dari pelayanan. Dan 4. Memastikan semua pelaksanaan dan pendampingan tercatat dan terlaporkan. Dukungan operasional pendampingan ini diberikan kepada TPK setiap bulan di wilayahnya untuk melakukan kegiatan pemetaan sasaran dan pendampingan kepada sasaran. Adapun rangkaian kegiatan pendampingan yang dilakukan antara lain: 1. Membuat daftar inventaris sasaran pendampingan. TPK perlu memiliki daftar inventaris sasaran pendampingan yang secara periodik dimutakhirkan dan diverifikasi. Daftar inventaris sasaran pendampingan terdiri dari data sasaran keluarga beresiko stunting, yaitu ibu hamil, ibu pasca salin, baduta dan balita, serta data calon pengantin. Data ini dapat diperoleh dari berbagai sumber, antara lain data hasil pendataan keluarga tahun 2021 atau data pemutakhiran data tahun 2022. Data yang bersumber dari kecamatan atau dari OPDKB, data dari desa atau kelurahan atau lingkungan kediaman sasaran atau kediaman calon pengantin, KUA, lembaga agama atau lembaga perizinan pernikahan lainnya, TPPS tingkat desa atau kelurahan, data Catin yang telah melakukan register melalui aplikasi, data dari jejaring PKK, data dari sumber lainnya. 2. Pelaksanaan pendampingan sasaran yang terdiri dari pelaksanaan pendampingan calon pengantin, Catin atau calon pasangan usia subur, CAPUS. Pelaksanaan pendampingan bagi Catin atau CAPUS dilakukan minimal 2 kali pada setiap Catin dan CAPUS dalam kurun waktu ideal 3 bulan sebelum menikah. Dalam tugas pendampingan, TPK menyampaikan tentang 1. Memastikan Catin atau CAPUS sudah mengunduh aplikasi LCMIL. 2. Memastikan Catin atau CAPUS melakukan register pada aplikasi LCMIL atau membantu mengisi data di LCMIL. 3. Memastikan Catin sudah mendaftar ke KUA. 4. Memastikan Catin mengisi kuesioner dan mengikuti tata laksana lainnya yang diberikan oleh Puskesmas. 5. Mengidentifikasi faktor risiko melahirkan anak stunting pada Catin dan CAPUS. 6. Melakukan edukasi faktor risiko melahirkan anak stunting pada Catin atau CAPUS. 7. Memfasilitasi Catin atau CAPUS melakukan upaya pencegahan melahirkan anak stunting. 8. Menginformasikan dan memastikan Catin atau CAPUS mengikuti kelas dan atau mendapatkan materi bimbingan perkawinan di institusi agamanya masing-masing. 9. Melakukan KIE dan memastikan pasangan usia subur baru yang belum atau tidak layak hamil untuk menunda kehamilan dengan kontrasepsi yang sesuai atau di bawah pengawasan petugas kesehatan. 10. Melakukan pencatatan dan pelaporan pelaksanaan pendampingan Catin atau CAPUS
baik dilakukan melalui aplikasi maupun secara manual. Pelaksanaan pendampingan ibu hamil. Kegiatan ini bertujuan memantau perkembangan kehamilan dan mendeteksi secara dini apabila muncul permasalahan untuk segera dilakukan penanganan. TPK dapat melakukan konsultasi maupun rujukan kepada tim pemeriksa kehamilan atau AMC yang berada di puskesmas tingkat kecamatan. Pelaksanaan pendampingan kepada ibu hamil dapat dilaksanakan sesuai dengan usia kehamilan dan kondisi sasaran ibu hamil, antara lain yaitu 1 kali pada trimester pertama, 2 kali pada semester kedua, dan 3 kali pendampingan pada semester ketiga, atau dapat dilakukan pendampingan lebih intens sesuai dengan kondisi dan kebutuhan ibu hamil. TPK melakukan pencatatan dan pelaporan pelaksanaan pendampingan ibu hamil. Pelaksanaan pendampingan pasca persalinan, yaitu kegiatan memberikan promosi dan KIE tentang KB pasca persalinan, ASI eksklusif kepada ibu yang telah melahirkan agar menggunakan alat kontrasepsi terpilih dalam jangka waktu sampai 42 hari setelah melahirkan, sehingga memiliki jarak ideal dengan kehamilan berikutnya. Diharapkan sebelum masa nifas selesai sudah menggunakan KBPP. Pada saat pendampingan, PPK menanyakan apakah ibu pasca salin ingin anak ditunda, ingin anak segera, atau tidak ingin anak lagi, untuk menentukan metode kontrasepsi yang akan digunakan. Selain itu, pendampingan dilakukan juga kepada ibu pasca keguguran dalam kurun waktu 14 hari setelah keguguran dan diharapkan menggunakan KBPP. Pelaksanaan pendampingan keluarga anak usia 0 sampai 59 bulan, yaitu kegiatan yang masih berhubungan dengan pendampingan terhadap ibu pasca persalinan yang memiliki anak atau juga terhadap keluarga yang memiliki anak usia 59 bulan dengan memberikan promosi dan KIE tentang pemberian ASI eksklusif, imunisasi lengkap, gizi seimbang, dan juga pemberian KIE bagi ibu yang belum menggunakan KBPP, dan memastikan untuk memberikan edukasi untuk menggunakan KBPP sampai dengan anak usia 23 bulan. Adapun beberapa kegiatan yang dilakukan oleh TPK pada sasaran ini antara lain: 1. Pemantauan perkembangan balita anak usia 0 sampai 59 bulan sesuai dengan standar usia. 2. Pendampingan keluarga dengan anak usia 24 sampai 59 bulan dengan infeksi kronis yang mendapatkan tata laksana kesehatan. 3. Pendampingan anak usia 24 sampai 59 bulan dengan gizi buruk yang mendapatkan tata laksana gizi buruk. 4. TPK memastikan keluarga prasejahtera beresiko stunting menerima bantuan sosial, menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur. 5. TPK memastikan mengakses minum air layak, sarana rumah sehat, memiliki jamban sehat. 6. TPK memastikan keluarga tersebut keluarga prasejahtera atau tidak, termasuk balita risiko stunting atau tidak. 7. TPK melakukan pencatatan dan pelaporan pelaksanaan pendampingan anak usia 0 sampai 59 bulan. Saat ini, TPK lebih fokus pada anak usia 0 sampai 23 bulan sebagai langkah mencegah dan mengoreksi gizi anak sebelum dikatakan stunting. 3. Sasaran kegiatan penggunaan dukungan operasional antara lain pendampingan laki-laki dan perempuan sebagai catin capus, pendampingan ibu hamil, pendampingan ibu pasca persalinan, pendampingan keluarga memiliki anak usia 0 sampai 59 bulan dengan fokus pada anak usia 0 sampai 23 bulan. 4. Lingkup pembiayaan operasional pendampingan sasaran oleh TPK adalah biaya operasional dukungan pelaksanaan rangkaian kegiatan TPK yang terdiri dari inventarisasi dan pemutakhiran data sasaran, pelaksanaan pendampingan, pencatatan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pendampingan kepada sasaran, serta kegiatan lainnya yang dilakukan oleh TPK. Dukungan pembiayaan diberikan 10 bulan dalam setahun. 5. Output terdiri dari daftar inventarisasi sasaran dan pemutakhirannya, dan rekapitulasi laporan hasil pendampingan per kabupaten atau kota yang dilaporkan setiap per 3 bulan. Submenu 2. Operasional pencatatan hasil pemantauan pendampingan sasaran beresiko stunting.
Kegiatan ini merupakan aktivitas pencatatan dan pelaporan dari hasil pemantauan pendampingan sasaran dilakukan oleh TPK. Tujuannya untuk memprediksi dan mendeteksi dini faktor resiko stunting, memonitor, mengevaluasi, dan memperbaiki kondisi sasaran, serta menyediakan data dan informasi kondisi sasaran. Pembiayaan operasional menu ini dapat digunakan untuk pembelian paket data atau pulsa, dan atau penggunaan transport, pembelian alat tulis, dan atau keperluan fotokopi, ataupun biaya lainnya yang dibutuhkan TPK dalam pelaksanaan tugas, dan diberikan 10 bulan dalam setahun ke seluruh anggota TPK sesuai dengan SK yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Output kegiatan operasional pemantauan pendampingan sasaran beresiko stunting tingkat desa atau kelurahan adalah tersedianya data dan informasi terkini tentang kondisi kesehatan catin, capus, ibu hamil, ibu pasca persalinan, anak usia 0 sampai 59 bulan untuk mendeteksi secara dini faktor resiko stunting berdasarkan hasil dari pelaksanaan pendampingan keluarga di setiap wilayah. Submenu 3. Mini Lokakarya Kecamatan. Mini Lokakarya tingkat kecamatan merupakan kegiatan pertemuan TPPS kecamatan untuk mengawal dan mengevaluasi pelaksanaan pendampingan keluarga dan hasil dari pelaksanaan dan pemantauan pendampingan keluarga di tingkat kecamatan dan membina TPK agar terwujudnya 3 standar. 1. Tim pendamping keluarga yang terlatih. 2. Tersedia alat ukur atau aplikasi pengukuran untuk sasaran stunting. 3. Tersedia dan terlaksananya prosedural operasional percepatan penurunan stunting, serta terwujudnya 4 pasti. Kegiatan pertemuan ini diinisiasi oleh pengurus tim penggerak PKK kecamatan dan dipimpin oleh camat dengan melibatkan kepala puskesmas, tenaga gizi, dokter, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya, PKB, PLKB, ASN, dan non-ASN, koordinator statistik kecamatan, pengurus IBI Ranting, pengurus KUA, pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat, komandan rayon militer, Kapolsek, dan pihak-pihak terkait lainnya di tingkat kecamatan untuk mengawal dan mengevaluasi pelaksanaan pendampingan keluarga dan hasil dari pelaksanaan dan pemantauan pendampingan keluarga di tingkat kecamatan. Dalam kegiatan Mini Lokakarya, diagendakan pemaparan materi dari Kepala Puskesmas atau perwakilannya tentang data kondisi stunting by name by address di wilayahnya. Operasional Mini Lokakarya tingkat kecamatan dilakukan minimal 10 kali dalam setahun. Pertemuan dapat dilakukan secara berkelompok melalui luring dan atau daring. Operasional Mini Lokakarya tingkat kecamatan terdiri dari biaya konsumsi, transport, dan fasilitator pelaksanaan Mini Lokakarya tingkat kecamatan. Apabila kegiatan dilakukan secara virtual, maka pembiayaan dapat dialihkan dalam bentuk penggantian pulsa atau data sesuai ketentuan yang berlaku. Output operasional Mini Lokakarya tingkat kecamatan yaitu daftar rencana kerja dan target yang akan dilakukan dalam rangka pengawalan dan evaluasi pelaksanaan pendampingan keluarga dan pembinaan tim pendamping keluarga, serta laporan kondisi pelaksanaan pendampingan keluarga dan program percepatan penurunan stunting di seluruh desa atau kelurahan dalam satu wilayah kecamatan. Nah, sekarang sudah tahu kan informasi tentang menu operasional penurunan stunting yang diinisiasi oleh Direktorat Bina Penggerakan Lini Lapangan. Yuk, sukseskan pelaksanaan kegiatan pendampingan dan pemantauan catin dan keluarga beresiko stunting serta pelaksanaan Mini Lokakarya Kecamatan melalui BOKB tahun 2023. Bangga menjadi penyuluh KB PLKB. Siap melayani keluarga Indonesia. Penyuluh KB PLKB, sahabat keluarga Indonesia. Salam BKKBN. Berencana itu keren.